Kita mengikuti materi Silatnas yang kedua dengan tema Tarbiyah berkualitas untuk kader yang berkualitas oleh pemimpin umum Wahda Islamiyah Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA yang telah hadir bersama kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik sahabat Wahdah sekalian, mari kita fokus mendengarkan materi dari pemimpin umum. Falyatafaddal mashkuro wa majuro. Jaga silaturahmi karena dapat memanjangkan usia. Mari bersilaturahmi walau jauh kan dekat terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Para asatidah, ustadzat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah SWT, dan izinkan secara khusus saya menyapa Tua Dewan Syuro, Tua Dewan Syariah, Tua Dewan Pengawas Keuangan, beserta seluruh anggota-anggota dari ketiga dewan tersebut, juga Ketua Harian, Sekjen, dan seluruh pengurus DPP Wahda Islamiyah, seluruh pengurus DPW se-Indonesia, MWW, kemudian DPD dan MWD, sekarang juga sebahagian DPC dan MWC se-Indonesia, serta seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sangat bersyukur kepada Allah SWT atas terselenggaranya kegiatan Silatnas ini. Ini Silatnas yang kedua yang kita adakan untuk silaturahim dan konsolidasi para kader Wahda Islamiyah. Dan kita rencanakan untuk berlangsung setiap tahun, agar selain memperkuat silaturahim di antara kita bisa melakukan konsolidasi walaupun hanya secara online. Konsolidasi seluruh kader setiap tahun sekali. Sangat penting untuk kita mengetahui dengan lebih jelas, lebih nyata realitas daripada kader-kader kita tentang eksistensi mereka, tentang keaktifan mereka, ya. Dan tentu masih banyak hal-hal lain yang bisa menjadi manfaat daripada silaturahim nasional ini. Saya tidak lupa berterima kasih pada seluruh kader yang telah hadir hari ini dan seluruh kader ikhwah dan akhwat yang telah mendaftarkan diri, ya, di dalam acara Silatnas ini. Dua hal yang penting dalam Silatnas ini adalah pendaftaran dan kehadiran. Dua-duanya sangat penting. Dan dua-duanya tidak boleh diabaikan. Bukan kehadiran saja yang penting, tapi terdaftarnya kita juga sangat penting. Itu selain kita bisa melakukan uji kesiapan dan kesigapan para kader, ya, melalui permintaan atau instruksi dalam suatu kegiatan dengan mendaftarkan diri, ya. Dan juga kita ingin bahwa sebelum acara kita ingin tahu secara persis berapa banyak, ya, kader kita yang terdaftar, ya. Walaupun kita punya tools yang lain, perangkat lain untuk mengecek itu melalui presensita, melalui laporan para murabbi, murabbiyah,
tetapi kita ingin ada waktu-waktu tertentu, ya. Ibaratnya kalau seperti pasukan, ya, pengecekan keberadaan mereka, posisi mereka, ya, kondisi mereka sebelum diminta untuk hadir. Nah, itulah pentingnya pendaftaran. Apalagi di sana juga bisa mungkin update informasi tentang nomor HP, nomor WhatsApp, dan lain sebagainya. Lalu kehadiran, ya, kehadiran tentu juga merupakan sesuatu yang sangat penting, ya, karena pada akhirnya silaturahim nasionalnya itu adalah kehadirannya, ya, adalah kehadirannya. Tetapi mungkin saja di kehadiran ada orang-orang yang mendapatkan udzur syar'i, menjadi terhalang satu dan lain hal. Maka orang seperti ini sudah terbantu dengan niat ketika dia telah mendaftar. Sementara kehadiran itu sendiri bisa menjadi salah satu dari jalan keluar kepada mereka yang terkendala dalam pendaftaran, ya. Maka dia bisa mendaftar on the spot saat berlangsungnya, apakah melaporkan ke murabbi saja atau melalui kegiatan nobar, ya. Maka bagi mereka yang belum sempat mendaftar sampai saat berlangsungnya acara ini, jangan sia-siakan kesempatan. Daftarkan kembali diri Anda, diri akhi, diri ukhti, ya, agar kita bisa melengkapi pencatatan, ya, kader yang turut serta di dalam kegiatan Silatnas ini. Silatnas sekali lagi untuk silaturahim dan konsolidasi, ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya selalu setiap tahun walaupun secara online. Dan memang untuk saat seperti ini dengan jumlah di atas 50.000 orang, ya, maka untuk offline, ya, tentu sangat memerlukan biaya yang besar, di samping tentu juga waktu dan hal-hal lain, ya, atau pengorbanan lainnya. Entah di muktamar nanti itu kita perlukan, ya, itu bisa menjadi bahan musyawarah kita, bahan diskusi kita. Tetapi untuk Silatnas kita memandang lebih baik secara online, ya. Ini juga sebagai jalan untuk kita melakukan penghematan, ya, al-iqtisadiyah, yang sangat dianjurkan di dalam din kita. Kalau muktamar yang sekali 5 tahun, apalagi memang dapat disusun berbagai kegiatan, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang datang berkumpul, ya, di tempat muktamar, maka itu tentu saja sesuatu yang tidak dianggap pemborosan, ya, karena memang kehidupan seperti itu, ya. Harta yang Allah SWT berikan pada kita, rezekikan, kita belanjakan untuk keperluan-keperluan kita, keperluan din, bahkan keperluan duniawi kita. Karena sesungguhnya salah satu dari hal yang penting bagi orang beriman, menikmati apa yang direzekikan oleh Allah SWT, itu termasuk dari pengamalan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Juga dalam hadis yang dikatakan Allah SWT menyukai seorang hamba yang nampak tanda-tanda nikmat Allah pada dirinya. Silaturahim memperkuat ukhuwah. Dan tadi kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa, ya. Saya tentu sama dengan antum semua mengikuti dari awal sampai akhir materi silaturahim ini dari Ustadzuna Ustadz Muhammad Yusran Ansar hafizahullah, ya, yang benar-benar
membawa kita untuk ke kembali meresapi makna dan nikmatnya ukhuwah itu, yang mengingatkan kita untuk terus bagaimana menjaga, memelihara ukhuwah ini, walaupun tentu saja ada rintangan-rintangan yang menghadang. Kita ingin sebelumnya tentu bersama-sama kita ucapkan syukran wa jazakallahu khairan ya pada Ustaz Muhammad Yusran Ansar, dan juga sekalian saya berterima kasih pada seluruh panitia. Ya, setelah berterima kasih pada seluruh peserta, pada seluruh panitia yang melaksanakan Silatnas ini, ya luar biasa. Mungkin dengan waktu yang singkat mempersiapkannya, tetapi kita bisa menikmatinya, ya. Dan tentu seluruh pengurus dari DPP sampai DPC, ya, MWC, yang semuanya membantu untuk terlaksananya Silatnas ini. Juga kepada para murabbi-murabbiyah yang Masya Allah, kalian adalah mujahidin dan mujahidat, ya, yang bekerja begitu intensif, terutama dalam sepekan terakhir atau dalam beberapa terakhir sebelum Silatnas ini. Saya memantau dari grup, ya, dari beberapa grup, ya, bagaimana upaya para ketua-ketua DPW, dan saya yakin juga di DPD-DPD, MWW dan MWD di dalam mengupayakan pendaftaran sebanyak-banyaknya atau semaksimal mungkin para kader kita. Pada antum semua, saya menyampaikan sekali lagi apresiasi wa jazakumullahu khairal jaza. Ukhuwah adalah salah satu pondasi perjuangan. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa untuk mewujudkan cita-cita besar kita, cita-cita orang beriman yang cinta pada Islam, cinta pada umatnya, cita-cita tegaknya din ini, diperlukan adanya ummah, ya, yang kuat, yang diperintahkan dalam Al-Quran yang dibaca oleh qari kita tadi dalam rangkaian ayat-ayat di surah Al-Imran. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi harus menjadi satu umat, tentu saja umat yang kuat, yang melalui mereka akan terwujud kemenangan itu. Umat yang kuat ini harus memiliki paling tidak ada 6 unsur yang selalu saya ulang-ulangi, terutama kepada para asatidzah. Kita harus umat yang berada pada manhaj yang benar. Umat yang secara individual berkualitas, ya, yang kita sebut dengan al-muslim al-mutamayyiz, muslim yang berkualitas dengan ciri 5M. Mereka adalah mukmin, mereka adalah muslih, mereka adalah mujahid, mereka juga muta'awin, ya, dan mutqin. Ini target kita untuk kader yang berkualitas secara individual. Nah, tetapi tidak cukup dengan kader yang berkualitas tanpa diikat dengan ukhuwah yang kuat. Maka poin ketiga, ukhuwah yang sangat kuat, sangat erat di antara mereka. Dan ini yang harus selalu kita jaga. Kemudian ukhuwah setelah manhaj yang benar dan kualitas individual tadi masih memerlukan pengorganisasian yang baik, ya, agar kita tidak sekedar berkumpul dengan romantisme ukhuwah fillah, ya, yang menyejukkan, tapi kemudian kita tidak menjadi sesuatu yang efektif, ya. Kalau sekedar berkumpul
tanpa pengorganisasian tentu dia tidak akan efektif. Dan ini kita semua sudah tahu. Sampai pada tingkat ta'rif pun juga tahu. Ya. Apalagi ada istilah yang masyhur, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidham. Ya. Kebenaran yang tidak terorganisir. Artinya para pendukung kebenaran tapi tidak terorganisir. Walaupun mereka berkumpul, walaupun mereka berukhuwah dan bersatu, tapi tidak terorganisir, akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Maka poin keempat adalah pengorganisasian yang baik. Nah, agar terjadi pengorganisasian yang baik, maka harus jelas organisasinya. Dan ini kembali kepada poin tadi. Organisasi harus jelas. Organisasi dengan manhaj yang benar tadi. Lalu kemudian dilengkapi dengan sistem, dengan strategi, dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan seterusnya. Ya. Itu namanya organisasi. Hanya dengan adanya organisasi yang jelas, kemudian ada pengorganisasian yang baik. Terkadang, ya, dalam keadaan tertentu, tanpa nama pun juga bisa. Kalau para kader sudah demikian tinggi kesadarannya, dan sadar bahwa memang mereka berada dalam satu organisasi, atau dalam bahasa lain satu jamaah. Ya. Nah, inilah yang perlu menjadi harapan dan cita-cita kita. Bagaimana kita berhimpun dalam sebuah organisasi yang baik dengan pengorganisasian yang baik. Pengorganisasian yang bisa memaksimalkan potensi-potensi kita. Maka memang dalam pengorganisasian itu harus jelas bagaimana visi misinya. Ini sangat menentukan bagaimana pengorganisasiannya, dimulai dari visi misi. Jelas sekali mau kemana organisasi dibawa. Apa yang harus mereka wujudkan dalam bentuk misi, ya, sasaran-sasaran, target-target. Ya. Lalu dari sana disusun strateginya, kemudian dibuat aturan-aturannya, program-programnya. Inilah yang kita coba rintis terus di organisasi Wahda Islamiyah ini. Yang bila terus berlanjut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi suatu kekuatan yang bisa memberi sumbangsih bagi mewujudkan Indonesia maju, bagi mewujudkan umat dan bangsa kita yang maju, yang meraih cita-citanya. Ya. Nah, ini belum kalau ini lebih-lebih lagi kalau dilengkapi dengan jumlah yang memadai. Tadi Ustadz Yusran hafizahullah sudah beberapa kali menyebutkan dari asar yang begitu jelas, dari dalil-dalil yang begitu jelas tentang perlunya jumlah, pentingnya jumlah. Ya. Diingatkan di dalam Al-Qur'an, diingatkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jumlah itu sangat penting. Apalagi ketika kita kembali pada cita-cita besar yang harus diwujudkan untuk lahirnya khairah ummah. Ya, khairah ummah ini sesungguhnya kalau dibawa kepada yang umum, itu artinya peradaban manusia yang terbaik. Umat Islam mempunyai misi untuk mewujudkan peradaban manusia terbaik itu. Bagaimana kehidupan manusia benar-benar berada pada kemanusiaan,
dan nilai-nilai kemanusiaan tertinggi dalam kasih sayang, dalam penghormatan, ya, dalam penghambaan pada Yang Maha Kuasa, dan seterusnya dan seterusnya. Khairah ummah itu yang tertinggi, yang menjadi misi dari umat Islam sedunia. Khairah ummah yang sudah pernah diwujudkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa generasi berikutnya, ini masih memungkinkan untuk diwujudkan kembali di muka bumi ini. Apalagi dengan jumlah kaum muslimin yang semakin banyak. Saat ini 1/5 penduduk dunia adalah kaum muslimin. Dan artinya ada jalan untuk mewujudkan itu. Memang hari ini belum nampak atau terlalu nampak tanda-tandanya. Ya. Karena dunia masih dikuasai oleh kekuatan-kekuatan non-Islam dalam ekonomi, dalam politik, dan lain aspek kehidupan lainnya. Tetapi jumlah itu sendiri merupakan modal yang besar, yang ketika umat Islam sudah kembali kepada dinnya yang sebenar-benarnya, atau dengan sebenar-benarnya, maka jumlah ini akan benar-benar mewarnai kehidupan dunia sebagaimana dahulu umat Islam pernah mewarnai kehidupan dunia dengan penuh kebaikan. Dan untuk sampai ke sana, tentu umat Islam harus melakukannya secara bertahap. Dimulai dari setiap komunitas, setiap kelompok, organisasi, sampai kepada bagaimana satu wilayah, satu negara, satu regional. Ya. Saya baru-baru ini menghadiri pertemuan tentang persatuan umat Islam se-Nusantara. Semua optimis bahwa sesungguhnya bangsa Melayu atau umat Islam yang mendiami Asia Tenggara ini mempunyai kesempatan untuk menjadi pelopor kebaikan di dunia atau memimpin peradaban di dunia ini setelah sebelumnya beberapa bangsa-bangsa lain telah melakukannya, telah mendapat kesempatan itu. Banyak yang menaruh harapan. Nah, tentu saja tidak bisa serta-merta. Harus dilakukan dengan suatu upaya yang terus-menerus dan dilakukan secara bertahap dari bawah. Makanya dalam konsep yang saya sampaikan pada pertemuan itu, ada 5 lingkaran yang harus diperhatikan. Lingkaran persatuan umat. Dimulai dari yang lingkaran paling dalam yang harus solid, ya, adalah lingkaran setiap komunitas, termasuk di sini organisasi. Bagaimana organisasi itu benar-benar menjadi organisasi yang solid, dan modalnya tadi, ya, selain tentu saja dengan iman, adalah ukhuwah dan pengorganisasian. Kalau ada ukhuwah, ada pengorganisasian yang baik, maka dia akan menjadi solid. Ya. Dan kemudian berikutnya di lingkaran kedua adalah organisasi yang sahaluan. Misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lebih konsisten dalam menghidupkan sunnah yang disebut dengan al-athari, atau orang-orang yang lebih dekat kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau juga dalam istilah sebagai orang-orang yang konsisten mengikuti as-salafus soleh. Ya. Nah, lalu kemudian di lingkaran ketiga itu bisa bersama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum
ya. Ahlussunnah Jamaah secara umum, ya, yang dalam penjelasan Al-Azhar itu 3 kelompok besar dimasukkan. Selain Al-Azhari atau orang-orang yang lebih konsisten mengikuti manhaj as-salafus saleh, juga Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya. Lalu kemudian lingkaran keempat adalah ummatud dakwah, ya, ummatul ijabah, ya. Artinya seluruh umat Islam, ya, di kawasan Asia Tenggara. Dan yang terakhir adalah ummatud dakwah. Artinya non muslim pun di Asia Tenggara, ketika mereka melihat kaum muslimin menjadi orang-orang yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh mereka, maka tentu mereka bisa bersama-sama untuk membangun suatu peradaban yang baik di kawasan ini dan bisa memimpin peradaban dunia. Ini kita optimis karena Rasulullah SAW sebagai pemimpin dunia, ya, juga di bawah kepemimpinan beliau SAW ada juga non muslim, ya. Maka ini kalau kita memberi gambaran bagaimana tugas yang besar yang diemban oleh umat Islam, dan kita merupakan bagian daripada hal tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah SWT, untuk sampai ke sana memang perlu ada ukhuwah, pengorganisasian, dan juga jumlah yang memadai. Sebab ketika kita ingin membangun persatuan yang lebih besar di umat ini, perlu ada jumlah yang signifikan bagi orang-orang yang peduli di dalam mewujudkan persatuan itu, ya. Dan kita berharap bisa menjalankan peran tersebut, ya. Saat ini alhamdulillah dengan jumlah yang terserah bagaimana membahasakannya. Kalau melihat dari perjalanan kita, maka seperti kata Ustaz Yusran, alhamdulillah kita sekarang boleh dikatakan dalam jumlah yang banyak. Sebab dahulu kita dihitung jari, lalu kemudian dalam angka puluhan, ratusan. Sekarang ini alhamdulillah angka puluhan ribu, ya. Tapi kalau dilihat dari kacamata penduduk negeri kita, maka jumlah ini masih sangat kecil. Tapi yang paling penting adalah bahwa upaya yang kita lakukan dalam perjuangan ini adalah berjalan di atas jalan yang benar, ya. Jalan yang benar itu apa? Ya, manhajnya benar, langkah-langkahnya benar, cara dakwahnya benar, ya. Dan juga termasuk kita peduli akan pertambahan jumlah. Itu maksudnya, ya. Peduli bukan sekedar ucapan, ya, perasaan, tapi memang diterjemahkan dalam langkah-langkah kita, langkah-langkah komunikasi kita, langkah-langkah dakwah kita, tarbiyah kita. Dan kalau itu yang kita lakukan, maka pertambahan jumlah ini hanya masalah waktu, ya, hanya masalah waktu. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertambahan jumlah yang sangat jelas, ya, 13 tahun kurang lebih 100 orang saja di Mekah. Tapi setelah hijrah, ya, dalam setahun sudah lebih 300 orang, ya. Itu bisa diukur dengan perang Badar, ya, kurang lebih 300 lawan 1000 orang. Lalu kemudian tahun berikutnya, tahun ketiga, sudah lebih 1000 orang, ya. Dan begitulah selanjutnya. Ketika terjadi Hudaybiyah, sahabat-sahabat, ya, ini sudah melalui filterisasi, orang munafik sudah keluar, itu kurang lebih 1400 orang. Dan selanjutnya Fatu Makkah 10.000 orang. Artinya ini masalah waktu saja. Yang paling penting kita bekerja berjalan di atas jalan yang benar, jalan yang tepat, ya. Landasannya jelas, langkah-langkahnya jelas, dan termasuk di dalamnya adalah upaya
uh, menambah jumlah itu. Pemikiran tentang pentingnya jumlah yang harus ada di sekitar kita. Di Silatnas ini dengan jumlah terdaftar kurang lebih 70.000 orang, ya, kader. Saya tidak tahu yang hadir nanti, mungkin sekitar itu. Maka mari setiap kader memasang tekad untuk bagaimana ada jumlah yang paling tidak bertambah 50% di tahun depan. Ya, paling tidak. Kalau bisa bertambah menjadi 100%, maka tahun depan kita Silatnas bisa dengan angka 150.000 orang. Ya, atau 140.000 orang. Dan itu bukan sesuatu yang sulit sebetulnya. Sebab kalau program kader satu saja berjalan, ya, artinya jumlah yang 70.000 orang harusnya dalam setahun bisa melahirkan satu kader tambahan. Jadi kalau 70.000 masing-masing menambah satu menjadi 140.000. Bagaimana lagi kalau dia menjadi satu kader dua? Nah, ini harus digelorakan di dalam diri setiap kader. Dan itu salah satu daripada makna tarbiyatul jadah. Tarbiyah yang penuh kesungguhan. Selain bagaimana mengikuti tarbiyah secara rutin, ya, menjalankan program-programnya yang di dalam halaqah tarbiyah, juga bagaimana menjalankan tuntutan daripada pelajaran-pelajaran itu, nilai-nilai itu. Salah satunya adalah bahwa kita bertarbiyah, kita belajar untuk memperbaiki diri kita dan memperbaiki orang lain. Dan salah satu tanda bahwa kita berhasil memperbaiki orang lain, ada kader yang bertambah. Ya. Apalagi kalau ditarik kepada untuk memperbaiki lebih banyak, kita perlu kawan. Maka ketika kita berhasil mengkader satu orang, ya, untuk bersama-sama kita, artinya, ya, kita sudah menambah kekuatan untuk mengajak orang lebih banyak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini harus menjadi perhatian kita semua. Dan ini lebih banyak kita ingatkan daripada dua hal lagi yang terakhir. Dua poin yang saya sebutkan saja secara cepat, ya. Setelah jumlah adalah satu lagi adalah wasail yang memadai, ya. Wasail yang sesuai, ya. Apakah itu harta atau berbagai peralatan, ya, teknologi yang diperlukan di dalam perjuangan islah ini, dalam perjuangan dakwah ini. Nah, bagaimana melahirkan kader yang berkualitas tadi? Kader yang berkualitas tadi adalah, ya, secara pribadi memiliki 5 sifat, kemudian dia mempunyai ukhuwah yang tinggi dengan saudara-saudaranya, ya. Dan yang berikutnya adalah siap untuk berorganisasi yang baik, mau terorganisir, ya, dengan kesadaran bahwa itu adalah jalan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus untuk mewujudkan cita-citanya, mendapatkan kemenangan bagi perjuangan dan bagi umatnya. Ini semua kita sudah ketahui. Bagaimana orang-orang beriman sangat dicintai oleh Allah SWT ketika mereka benar-benar beriman. Ya, itu maksudnya. Karena orang benar adalah mereka yang selain iman itu terhunjam di hati, dia ikut berjuang. Tapi kemudian dia berjuang juga terorganisir. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Dan itu juga jalan untuk dia mendapatkan kemenangan. Sebab yadullahi ma'al jamaah. Itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disebutkan oleh
eh, Syekh Albani ya dalam Sahih Tirmidzi. Jadi bagaimana kesadaran untuk menjadi kader yang berkualitas? Kader yang berkualitas dalam makna yang barusan tadi kita sampaikan secara individual dan bagaimana dalam berukhuwah dan berjamaah. Kemudian para ulama menyebutkan satu hadis yang diperselisihkan antara marfu' dan mauquf. Ya. Sebagian ulama mensahihkan marfu'nya dan sebagian mensahihkan dia mauqufnya. Bahwa apa yang kalian tidak sukai ya dalam jamaah, wa ma takrahuna fil jamaah khairun mimma tuhibbuna fil furqah. Apa yang kalian tidak sukai di dalam berjamaah, dalam kebersamaan itu, dalam amal jama'i, itu lebih baik daripada apa yang kalian sukai dalam kesendirian atau dalam perpecahan. Makanya dalam hadis sahih yang tadi saya bacakan, ya, setelah yadullahi ma'al jamaah, man syadza ilan nar. Ya. Selain di dunia dia merupakan keburukan, maka di akhirat akan membawa kepada neraka. Wa na'udzubillah min dzalik. Terutama mereka yang meninggalkan jamaatul muslimin. Nah, itu makna al-awwali, ya. Makna yang paling jelas sekali. Tetapi termasuk juga dalam kumpulan orang-orang yang baik, ya. Jamaah dalam arti organisasi, bisa saja orang itu karena dia lebih memilih menyendiri, maka dia lebih gampang menjadi sesat. Itu maksudnya. Menjadi tersesat. Ini supaya tidak salah paham. Jangan sampai bilang, wah kalau kita keluar dari wahdah, artinya kita tersesat. Tidak, bukan itu maksud kita. Ya. Yang kita maksud bahwa boleh jadi seseorang yang keluar dari kumpulan orang-orang yang baik, dari kumpulan suatu lembaga dakwah, lembaga perjuangan, lalu dia memilih hidup sendiri. Itu maksudnya. Sadza. Ya, lain halnya mungkin dia keluar dari sebuah organisasi dakwah lalu dia pindah lagi ke organisasi dakwah lain, itu silahkan. Semua juga ulama sepakat bahwa itu adalah hal-hal yang boleh, ya. Sebab ini masalah pilihan-pilihan. Ya. Yang disayangkan adalah ketika dia menjadi sendiri. Ya. Apalagi ketika meninggalkan sebuah lembaga dakwah, organisasi dakwah, bukan karena persoalan din. Ya, persoalan din dalam artian dengan dalil-dalil yang jelas. Tapi hanya persoalan ketidaksukaan, persoalan ketersinggungan, persoalan ada keinginan-keinginan dia secara duniawi atau material tidak terwujudkan. Dia meninggalkan jamaah, maka ini berbahaya. Ya, dikhawatirkan bisa dia menjadi seperti dalam hadis lain disebut innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasir. Yang dimakan oleh oleh serigala itu adalah kambing yang menyendiri, ya. Dan kalau dilihat dalam prakteknya, subhanallah, ini ayat-ayat Allah, ternyata salah satu cara serigala untuk memakan kumpulan hewan yang jadi sasarannya, kambing misalnya, itu memang dihalau dulu, dihalau agar dia terpisah dari kumpulannya. Kalau dia terpisah baru diserang. Ya. Nah, ini kurang lebih seperti di dalam hadis itu. Boleh jadi ada orang-orang yang terpental dari kumpulan orang-orang baik, dari sebuah organisasi dakwah, ya, hanya karena isu-isu syubhat-syubhat yang dilontarkan orang lain, yang tidak disadari bahwa isu atau syubhat itu merupakan waswasatus syaitan, ya. Dia merupakan godaan syaitan. Wa na'udzubillah min dzalik. Maka para kader yang berkualitas, ya, adalah kader-kader yang menjaga hal tersebut.
menjaga bagaimana ukhuwah dan menjaga bagaimana pengorganisasian. Dan pengorganisasian dimaksud di sini adalah setiap orang siap untuk ditugaskan di tempat mana yang diperlukan oleh lembaga, oleh organisasi, ya, oleh amal jama'i ini. Sebab tidak akan mungkin ada pengorganisasian yang baik kalau setiap orang hanya mau bertugas di tempat mana yang dia inginkan. Dan ini perlu untuk terus kita kuatkan bagi seluruh kader. Ya. Melihat apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai generasi awal yang terbaik yang menjadi qudwah kita. Mereka para sahabat senantiasa siap untuk melaksanakan tugas apapun dan dimanapun yang diberikan oleh Nabi SAW. Dan dari sana kemudian diturunkan oleh para ulama bahwa sesungguhnya orang-orang yang ada komitmen dalam sebuah lembaga dakwah hendaknya mereka siap dengan tugas-tugas yang diberikan selama tidak maksiat, ya. Selama tidak maksiat. Dan dalam organisasi Wahdah kita tambah lagi, ya. Selain tidak maksiat, kita juga tetap memberikan pertimbangan selama tidak ada hal-hal yang berat, ya, yang tidak bisa, ya, hal-hal yang berat, ya, atau sangat berat seperti misalnya meninggalkan orang tua yang tidak ada yang mengurusnya, ya, atau hal-hal lain. Jadi kita tetap memberikan kesempatan kepada para kader. Namun diingatkan kepada para kader yang ingin menjadi kader yang berkualitas adalah bahwa jangan semata-mata mencari-cari alasan seperti yang terjadi pada kaum munafikin wal iyadu billah, ya. Orang munafikun, ya, untuk tugas-tugas selalu mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan tugas. Salah satu yang diabadikan dalam Al-Quran, inna buyutana aurah. Mereka bilang tidak ada yang jaga rumah kami. Padahal wa ma hiya bi aurah, itu cuma alasan-alasan saja karena tidak mau melaksanakan tugas. Nah, itu di antara hal yang sangat penting. Dan yang kelima tadi adalah semangat untuk menambah jumlah. Kader yang berkualitas adalah kader yang selalu berpikir bahwa dia bersyukur dengan petunjuk Allah SWT, dengan pilihan Allah padanya. Dia berada di jalan ini. Seperti yang tadi dalam video begitu banyak ungkapan-ungkapan para kader, para pengurus. Mereka bersyukur berada di jalan ini, di lembaga ini. Nah, salah satu kesyukurannya adalah dia berjuang agar lebih banyak orang yang mengikuti jalan ini. Maka semangat memperbanyak jumlah kader adalah salah satu tanda daripada kader yang berkualitas, ya. Dan tarbiyah kita adalah tarbiyah yang mau membawa antum semua pada hal itu, ya. Jadi mari dipahami dengan baik ketika ada instruksi, ada edaran, ya, ada arahan. Sekarang program SKD 1 kader 2 dan seluruh halaqah-halaqah tarbiyah harus melaksanakannya. Itu adalah bahagian daripada tarbiyah, ya. Itu adalah bahagian dari tarbiyah. Jangan memahami sempit tarbiyah ini bahwa hanya di halaqah usbu'iyah itu, pertemuan pekanan itu, ya. Itu adalah merupakan tarbiyah rutiniyah, tarbiyah yang rutin kita lakukan, ya. Dan dia menjadi semacam terminal, ya, yang kita harus selalu balik ke situ, ya, untuk terus memperkuat diri. Tetapi di luar itu adalah tarbiyah.
Para kader menjalankan apa-apa yang dipelajari di tarbiyah itu juga tarbiyah, dan melaksanakan arahan, melaksanakan instruksi, ya, selama itu tidak bermaksiat, ya, dan selama itu mampu dilakukan, itu adalah tarbiyah. Mudah-mudahan dengan silatnas ini dan dengan penyampaian baik dari Ustadz dan Ustadz Yusran, ya, dan juga tadi bahkan dari ketua dewan termasuk harian, dan sekarang apa yang disampaikan dapat memberi motivasi yang lebih besar, apalagi dalam kondisi masyarakat kita seperti saat ini, ya, masyarakat yang di satu sisi ada hal-hal yang menggembirakan tapi banyak hal yang memprihatinkan. Diperlukan upaya yang lebih keras untuk berjuang menyelamatkan umat, bangsa, dan negara kita, ya, baik secara langsung melalui dakwah, melalui ajakan kita, melalui upaya-upaya sosial budaya, sosial ekonomi, melalui upaya kultural, juga melalui upaya struktural, upaya-upaya melalui politik. Recording stopped. Memang kita sebagai organisasi tidak langsung masuk kepada yang namanya politik praktis, ya. Wahda Islamiyah secara formal tetap berada pada posisi yang sama, ya, dengan seluruh capres, dengan seluruh partai politik, ya, secara formal. Tetapi secara informal para kader Wahda Islamiyah tentu, ya, menjadi satu kekuatan untuk membantu, untuk mendukung, menolong orang-orang yang dipandang lebih bisa membawa kebaikan pada umat dan bangsa ini. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalahnya, paling tidak memperkecil masalahnya. Kalau tidak bisa membawa keseluruhan kebaikan, belum bisa mewujudkan kemakmuran atau kesejahteraan secara maksimal, paling tidak bisa memperbesar kesejahteraan yang ada di masyarakat. Nah, lagi-lagi jumlah ini sangat penting, ya. Apalagi jumlah yang benar-benar terorganisir dan diikat dengan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Kita dalam beberapa kesempatan misalnya, ya, dengan jumlah yang masih terbatas, tapi sudah bisa menjadi salah satu unsur yang membantu umat, ya, di dalam beberapa kegiatan sosial politiknya. Bagaimana lagi ketika kita menjadi organisasi yang lebih besar dengan jumlah anggota yang lebih banyak. Maka dari situ, pada seluruh kader Wahda Islamiyah, ya, kita ingin semuanya menjadi kader-kader yang berkualitas. Dan saya juga ingin mengingatkan bahwa kader berkualitas tentu saja tidak mudah kalau secara individunya saja, juga perlu melalui keluarganya. Makanya alhamdulillah di Wahda Islamiyah masalah keluarga menjadi mendapatkan perhatian yang besar. Karena kita sadar, ya, bagaimana menjadi kader yang benar-benar berkualitas kalau kemudian tidak berada pada keluarga yang berkualitas, keluarga yang baik, ya. Dan ini juga menjadi satu jalan membantu para kader Wahda, terutama yang generasi muda, membantu membimbing mereka, mengarahkan bagaimana membentuk keluarga, membantu mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang lebih baik, ya, bahkan pasangan-pasangan terbaik insya Allah, ya. Baik itu karena adanya pembinaan laki-laki dan perempuan, sehingga nanti bisa bertemu dengan mereka yang sudah terbina. Yang kedua, ada langkah-langkah yang dibuat untuk mempersiapkan mereka, mulai dari pembinaan remaja kita, pembinaan generasi muda, SMA atau pranikah, sampai mereka ingin masuk kepada lembaga keluarga ini. Yang jelas bahwa
perjuangan ini hanya bisa diusung dengan maksimal oleh kader-kader yang berkualitas. Dan karenanya kita memerlukan tarbiyah yang berkualitas itu. Tidak semata-mata rutinitas, ya, di dalam kajian-kajian dan pengajian kita. Saya juga perlu sebut pengajian, karena itu bahagian daripada tarbiyah. Jadi tidak terbatas di situ. Walaupun itu tidak boleh dilalaikan. Itu menjadi pokok. Itu menjadi tempat start dan sekaligus selalu menjadi tempat evaluasi, ya, halaqah-halaqah tarbiyah kita. Namun mari laksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh para murabbi dan oleh lembaga perjuangan kita ini, ya, langsung atau tidak langsung, ya. Yang tidak langsung seperti tugas berdakwah kemanapun kita, ya, kepada siapapun, terutama dari orang-orang dekat kita. Itu semuanya tidak langsung, otomatis siapa yang bergabung di Wahdah ada tugas dakwah di pundak mereka. Kemudian ada yang langsung, ya, melalui program SKS, SKD, ya, atau apapun namanya untuk menambah jumlah kader kita. Termasuk kadang-kadang ada tugas untuk kita memberi dukungan pada beberapa program-program perjuangan ini. Apakah dalam bentuk kafalah dai atau operasional pengorganisasian, ya, lembaga dakwah ini dan seterusnya. Itu adalah diantara tugas-tugas yang langsung, ya, yang sekali lagi menjadi bahagian dari tarbiyah ini. Saya sering mengulang-ulangi bahwa ketika ada tugas misalnya untuk berdonasi, ya, maka jangan dipahami bahwa itu adalah beban, tapi dia adalah kesempatan. Pertama pada diri kita. Mungkin kita punya uang yang kita juga gunakan bukan pada hal-hal yang primer, ya. Maka ketika ada kesempatan, ya, diminta untuk berdonasi, kita terbantu untuk menyalurkan dana kita kepada yang lebih baik, ya. Sementara tempat-tempat lain belum tentu bisa menyentuh kita. Celengan di masjid atau amplop sumbangan yang datang ke kita, mungkin kita sendiri tidak terfikir, apalagi kita tidak yakin, ya, kalau ada amplop-amplop yang datang pada kita, ini digunakan apa sih, ya. Nah, sekarang ada dari lembaga yang kita bergabung di sana, kita percaya ustadz-ustadznya dan kita yakin, ya, dengan visinya, misinya, program-programnya. Apalagi memang tidak ada yang tertutup, semuanya terbuka. Maka ketika datang arahan atau instruksi, mari berdonasi, pertama sekali adalah itu kesempatan bagi kita untuk berinfak di jalan Allah SWT dan bahkan memberi kesempatan untuk berjuang, ya, bi amwalikum, ya, yang sering diulang-ulangi dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang kedua, ketika kita sendiri tidak punya, ya, tapi kita tahu ini adalah tugas, maka kita bisa tetap mendapatkan pahalanya dengan mengajak orang lain berdonasi. Dan ini adalah sesuatu yang sangat terbuka, ya. Potensi zakat infak di negeri kita tercinta ini luar biasa, tapi kurang digerakkan. Apalagi kepada lembaga-lembaga dakwah yang benar-benar murni melakukan dakwah, yang benar full melakukan kegiatan dakwah, pendidikan dan sebagainya, ya. Kenapa saya katakan yang murni? Karena sebagian lembaga zakat itu sebetulnya tidak punya ormas, ya. Mereka hanya membuat program sana sini, ya, memang kadang-kadang begitu profesional sehingga menarik orang untuk berinfak ke sana, ya. Dan ini sempat menjadi kritikan dari banyak pihak, sebab awal daripada undang-undang tentang LAZ itu dari zaman Habibie dimaksudkan untuk membantu ormas, ya. Tapi ada orang-orang, ada pihak-pihak tertentu bikin itu, dan kadang-kadang ini
tidak jelas hanya pada program-program yang mereka mereka pilih sebagai hal menarik di masyarakat, ya. Efektif atau tidak efektif tidak menjadi pertimbangan mereka. Yang jelas menarik dan mau mengundang orang lain berdonasi. Nah, untuk lembaga-lembaga dakwah yang murni, yakni ormas-ormas Islam, justru yang lebih memerlukan. Nah, banyak masyarakat yang tidak tahu. Maka jadilah kita, para kader, agen-agen kebaikan itu. Dan kita semua hafal hadisnya, adallu alal khairi kafa'ilihi, yang menunjukkan kebaikan sama dengan yang melakukannya. Ya. Maka dari dua sisi ini semuanya bukan beban. Dia adalah jalan buat kita. Inilah sebetulnya kader yang berkualitas itu. Kader yang selalu dapat menangkap apa yang menjadi arahan dan instruksi organisasi, ya, kita selalu dipandang sebagai jalan kebaikan, jalan perjuangan, ya, jalan mendapatkan pahala. Walaupun kadang-kadang ada yang berat dilakukan. Tidak masalah berat dilakukan karena waktu, karena tenaga, apalagi mungkin kadang-kadang terik matahari, ya, tenaga kita berjalan, tidak masalah. Yang penting hati tetap senang. Ya. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman, yang melakukan fisarra'i wad-dharra. Ya. Jadi ad-dharra di situ adalah dia berat secara lahiriah, tapi secara batiniahnya sendiri itu dia melakukannya dengan senang hati. Ya. Nah, ini yang perlu lakukan. Makanya al-muttaqun itu orang yang berinfak baik dalam keadaan sarra, artinya kelapangan, lagi banyak uangnya, wad-dharra lagi sedikit uangnya, tapi dia tetap keluarkan karena memang hatinya hati beriman dan dia melihat ini adalah jalan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari para kader Wahda Islamiyah yang hari ini kita bersilatnas, kita bertekad menjadi kader-kader yang berkualitas, ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang mempunyai andil, punya saham yang signifikan di dalam perjuangan ini. Mungkin orang tidak tahu, tapi Allah SWT yang Maha tahu, ya, mencatatnya. Dan sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita betapa pentingnya berada di sebuah amal jama'i, di sebuah organisasi dakwah. Karena ketika kita berada di sebuah amal jama'i, organisasi dakwah, ya, yang memang organisasi itu adalah organisasi yang selain manhajnya benar, semangat juangnya tinggi dan terus menerus dalam perjuangan, maka mereka yang berada di dalamnya bisa mendapatkan makna ta'awun yang terus menerus, ya, bukan sekedar temporal, ya, hanya dari waktu ke waktu. Artinya ketika kita menjadi satu anggota dakwah, organisasi dakwah yang konsisten dalam berjuang, maka kita sesungguhnya selalu berada dalam kondisi at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Mungkin ada saat tertentu kita lagi istirahat. Ada kondisi tertentu kita lagi sakit. Ada kondisi tertentu kita lagi belajar atau mengerjakan sesuatu yang lain. Tapi keberadaan kita, komitmen kita di sana, ya, dan jelas sekali kita adalah bagian, kita anggota, maka kita bisa mendapatkan pahala-pahala dari apa yang dilakukan oleh jamaah itu. Kenapa? Karena keberadaan kita adalah merupakan satu aset dari lembaga itu. Ya, ini mungkin tidak terfikir oleh sebagian orang bahwa ketika kita menjadi anggota dari sebuah organisasi dakwah, kita menambah jumlah mereka dan jumlah itu menjadi penting. Banyak kebaikan-kebaikan pada sebuah lembaga perjuangan itu karena jumlah mereka, ya, karena jumlah mereka diperhitungkan,
mereka bisa mendapatkan kesempatan ya untuk melakukan banyak kebaikan seperti saat ini. Salah satu hal yang menjadi kita diperhitungkan karena jumlah yang semakin banyak, dan antum adalah bagian daripada itu. Ya. Kalau jumlah kita cuma ratusan orang, ya mungkin juga kita tidak berhak untuk mendapatkan peluang-peluang dakwah yang banyak, ya, termasuk mendapatkan wakaf, termasuk mendapatkan amanah-amanah lainnya. Padahal tidak semua akan berada di sana. Misalnya baru-baru ini kita dapat wakaf mengelola lembaga pendidikan di Yogyakarta. Akan berapa orang saja akan bertugas di sana. Tapi keberadaan kita menjadi salah satu pertimbangan. Ya. Lembaga ini dengan sejumlah kader menjadi pertimbangan orang, kita beri wakaf ke mereka, kita beri kepercayaan, dan alhamdulillah ketika itu dikelola menjadi jalan untuk pertambahan kader, dan insya Allah lebih banyak lagi kebaikan yang terbuka. Apalagi kalau kita kembali kepada nasihat para ulama untuk kita selalu memperbanyak as-sawadul a'zam dari umat ini, ya, bersama dengan orang-orang baik, bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan, bersama dengan orang-orang yang benar. Dan untuk itu sendiri ada perintah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Jadi jangan mengecilkan peran kita, walaupun mungkin banyak, terutama para kader di tingkat ta'rif, belum banyak tahu mau melakukan apa, baru sebatas pada kajian-kajian, ya, dan sedikit misalnya tugas-tugas seperti infak di halaqahnya, tidak masalah. Itu adalah jalan, ya, yang harus ditempuh, ya, agar kita lebih banyak berkontribusi di masa yang akan datang. Dan yang paling penting, kita setelah menjadi anggota pada sebuah kumpulan orang-orang yang ingin berjuang melakukan islah pada umat dan bangsa ini, dan orang-orang yang benar-benar mencintai dinnya Islam dan umatnya, ya, serta mencintai bangsa dan negaranya. Itu poin penting, ya, dan mudah-mudahan kita menjadi satu kafilah yang akan membawa umat ini kepada harapan dan cita-citanya, insya Allah. Barakallahu fikum jami'an, dan kepada semua kader saya ucapkan selamat, ya, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, menjadi amal kita semua fi mizani hasanatina yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah lihat saat malam tiba, gelap gulita tak ada cahaya, di saat sinar bulan menyapa, taburan bintang menambah indahnya. Marilah bersama di Wahda Islamiyah, ilmu, amal, dakwah dan juga tarbiyah. Marilah bersama di Wahda Islamiyah, Al-Quran dan Sunnah jadi pedoman kita. Ayo mari kita bersemangat, ayo kita jangan bermalasan, ayo raih cita-cita kita dengan ridho ilahi. Ayo mari kita bersemangat, ayo kita jangan bermalasan, ayo raih cita-cita kita dengan ridho ilahi. Dari Sabang hingga Merauke, dari Minangas hingga Pulau Rote, kami hadir membawa cita-cita demi wujudkan Indonesia jaya. Tekad kami takkan menyerah, bukan pula semangat semata,
Hadir kami untuk tunjukkan pada dunia bakti dan setia untuk Indonesia. Hadirkan jiwa, semangat dan asa dalam musyawarah bersama. Takkan ada luka, dendam dan angkara, bakti dan setia untuk Indonesia. Satukan misi dalam perjuangan, kobarkan semangat barisan. Bukan hanya dengan kata-kata, perjuangan sampai menutup mata. Dakwah memang tak seindah hayalan, butuh niat, ikhlas dan kesabaran. Bukan jalan yang lurus dan mulus, bertabur duri tajam dan batu cadas. Karena dakwah itu indah hasilnya, namun butuh hati kita bersama. Berkolaborasi, ide dan gagasan, soliditas di setapak perjuangan. Kini saatnya kita bangkit, walau diri terhalang lelah. Segera kita meraih rakit, mendayung menjalankan amanah. Bukan harta yang kita kejar, juga bukan harapan dunia. Cita-cita akhirat yang besar, surga impian kita bersama. Pundak ini takkan menyerah, memikul beban amanah ini. Raga ini milikmu ya Allah, padamu ku berserah diri. Kita barisan tentara Allah, untuk agama siapkan jiwa raga. Bergerak berjuang dengan gagah, semangat tak akan pernah sirna. Tepiskan semua nafsu dunia, dunia khilafah morgana. Jangan tertipu dengan hayalan semu, karena ada amanah di pundakmu. Rapatkan barisan, siapkan dirimu, eratkan kepal tangan. Amanah kini di pundakmu, amanah kini di pundakmu.